Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, akhi ukhti fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Tema kajian kita tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Berbuat kebaikan. Lawannya adalah al-isa'ah, berbuat keburukan. Mungkin kalau kita mendengar kalimat berbuat baik, mungkin terlalu sering kita mendengarnya, sehingga kalimat ini bukan sesuatu yang wah kalau kita pertama kali mendengarnya, karena udah terlalu sering gitu ya. Tapi kalau kita melihat banyak potongan-potongan video di media sosial, sangat banyak sekali di sana menceritakan sosok manusia yang bisa bersosialisasi dengan binatang buas. Ada yang bisa berteman dengan ular kobra, bahkan dia bisa berteman dengan king cobra. Ada yang bisa berteman dengan buaya. Bahkan begitu uniknya, sang buaya ini pun kalau lapar pergi ke rumahnya bapak ini. Seperti layaknya seekor kucing piaraan kalau lapar menghampiri pemiliknya dia. Begitu pula buaya ini. Buaya yang berukuran sangat besar sekali, mungkin manusia bisa ditelan sama dia. Kalau dia lapar, pergi ke rumah bapak ini untuk minta makan. Buaya ini bisa bermanja-manjaan, sebagaimana king cobra juga bisa bermanja-manjaan dengan si pawangnya ini. Begitu juga binatang-binatang yang lain, yang makanan dia adalah daging, dan manusia juga termasuk makanan dia. Tapi sang harimau, macan, cita, dia bisa dipiara di rumah mereka dan bisa bergaul dengan pemiliknya, dengan keluarganya dengan baik. Kita hanya berpikir, jemaah, kok bisa ya? Saya nonton potongan video dari sosok yang memang hobi miara kobra yang dikenal dengan nama si Panji itu. Hari itu dia ingin mempertontonkan bagaimana kondisi king cobra di depan beberapa politikus. Si politikus ini bertanya, pejabat-pejabat ini, mana yang lebih ganas, harimau, singa, atau king cobra? Dia bilang king cobra, disebut dengan king, dia raja. Lalu dia mencoba untuk mempertontonkan king cobra yang dia miliki dibuka dari kandangnya. Lalu mereka yang lain pun menjauh. Dipertontonkan sikap ihsan, lembut kepada king cobra. Lalu king cobra pun merunduk dengan menunjukkan kemanjaannya. Lalu dia mempertontonkan sikap yang berbeda sambil mengatakan, Bapak semua menjauh, saya akan tunjukkan sikap yang berbeda.
dipukullah kandangnya. Kandangnya dipukul sama dia. Kemudian ditunjukkan ekspresi yang tidak ramah. Ekspresi yang tidak baik mukanya. Berubah sang kobra tadi menunjukkan melawan. Lalu dikomentari, tuh, lihatlah dia melawan. Kalau ada orang yang tidak baik sama dia, saya akan rubah sikap saya. Dirubah lagi yang ketiga kalinya. Sambil berbicara dengan kobra itu dengan bahasa Sunda. Dia meminta maaf. Ya, maafkan saya, maafkan saya. Kemudian dia mendekat dengan santunnya, lembutnya. Maka kobra itu pun kembali meletakkan kepalanya di bawah. Saya berpikir jemaah, dengan melihat buaya yang begitu gede, bisa mampir sering ke rumahnya nih bapak hanya sekedar pengen minta makan. Dan kalau dikasih makan biasa nggak mau, mintanya dimanjain dulu. Saya hanya berpikir jemaah, terlepas dari kemampuan mereka, ini binatang yang ganas dan super ganas. Manusia itu santapannya, kok bisa binatang-binatang ini berbuat baik dengan manusia-manusia ini? Kenapa jemaah? Sedangkan manusianya sendiri dengan manusia yang lain terkesan bermusuhan dan menunjukkan perlawanan. Bahkan orang tua dengan anak pun memberi banyak dari keduanya tidak akur. Ini unik ini jemaah. Allah mengatakan di awal surat Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang bisa memancarkan air. Allah berbicara seperti ini dalam konteks menjelaskan hati manusia yang kaku keras. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati-hati manusia ini keras. Bahkan sekeras batu nih hatinya mereka. Padahal wa inna minal hijarati, padahal batu saja itu bisa memancarkan air. Lihat, batu saja itu bisa mengeluarkan air. Artinya apa? Bisa memberikan manfaat, kelembutan kepada orang lain. Tapi manusia yang hatinya itu sebetulnya adalah segumpal daging yang lembek sebetulnya, tapi bisa lebih keras dari batu. Asyaddu qaswa, lebih keras dari batu. Ini luar biasa ini jemaah. Ini perumpamaan yang serem ini. Ada manusia-manusia yang lebih keras dari batu, bayangin. Padahal hati manusia ini segumpal daging, Mas. Ukurannya seruas jari ini. Hati kita ini ukuran seruas jari. Mas, itu ngapain duduk di sana Anda? Maju Pak. Kayak orang habis ditagih utang sama debt collector aja kamu. Maju Pak. Padahal ukuran hati kita ini ala fil jasadi mudghah segini Mas. Tapi ini daging lembut, harusnya lembut ya. Tapi Allah bilang bisa lebih keras dari batu. Sedangkan batu saja bisa memberikan kebaikan kepada orang.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-ihsan hiya lubbul iman. Berbuat baik itu adalah inti keimanan. Wa ruhuha, bahkan rohnya iman itu berbuat baik. Wa kamaluha, kesempurnaan iman. Lihat, berbuat baik itu intinya iman. Berbuat baik rohnya iman. Berbuat baik kesempurnaan iman. Kalau kita balik jamaah, dibalik, orangnya jahat, berarti imannya apa? Ya lemah. Semakin jahat berarti imannya bisa tidak ada itu. Berarti hidupnya, hatinya tidak ada rohnya. Rohnya iman, yang tidak ada rohnya. Nggak ada kesempurnaan, berarti hidupnya penuh dengan apa? Kotor. Berarti orang jahat itu yang berbuat kejahatan, hidupnya apa? Nggak punya roh kok. Nggak punya roh jemaah. Nggak punya roh itu artinya apa? Mati. Hidupnya nggak ada kesempurnaan, berarti hidupnya apa? Kotor. Kotor hidupnya. Berarti hari-harinya ada kebahagiaan Pak? Yuk. Tidak ada. Nggak ada baik-baiknya. Imannya tidak ada, rohnya tidak ada, hidupnya kotor, berarti tak ada kebahagiaan pada dirinya. Sebabnya cuma satu, tidak ada kata ihsan. Pak, majuan Pak. Pak, saya nggak nanya kok Pak, nggak ada ujiannya Pak. Ya, maju Mas. Ya Allah, takut banget duduk di depan situ. Takut diuji nanti dikasih soal gitu kali Pak ya. Majuan. Jadi inilah ihsan, berbuat baik. Ya. Jadi berbuat baik ini intinya iman, rohnya iman, kesempurnaan iman. Berarti kalau nggak berbuat baik, ini ada iman. Apakah berarti dia kafir? Ya belum tentu. Ya. Belum tentu. Seperti seorang sahabat melihat Rasulullah SAW memberikan sedekah kepada si fulan. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak ngasih ke dia? Si fulan ini lebih berhak dari dia. Innahu mu'min, dia orang yang beriman. Jawaban Rasulullah SAW, au muslim, atau dia orang Islam. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak mau ngasih dia karena dia bukan orang beriman. Dia orang Islam. Ya Islam ya, tapi imannya enggak ada. Kalau saya kasih dia uang, nanti uangnya dipakai untuk berbuat jahat sama dia. Makanya enggak saya kasih. Dia bukan orang beriman. Orang Islam ya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang munafik ini datang dan mereka mengatakan kami adalah orang beriman. Lalu Allah bilang, "Qul lan tu'minu." Katakan, kalian ini bukan orang beriman, tapi kalian baru orang Islam. Kenapa? Munafik kok. Banyak kejahatan. Jadi, kalau orang berbuat baik, dia orang beriman. Tapi kalau nggak ada kebaikan, berarti dia bukan orang beriman, Pak.
nggak ada kesempurnaan hidupnya, nggak ada kebaikannya. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan di kitab yang lain, al-ihsan yufrihul qalba. Orang yang berbuat baik itu menjadikan hati ini senang, Pak. Wa yashrahus sadra, menjadikan hatinya itu lapang. Wa yajlibun ni'am, dan orang yang berbuat baik mendatangkan nikmat, rezeki, Pak. Wa yadfa'un niqam, dan menolak keburukan. Coba lihat, Pak. Jadi orang yang berbuat baik membuat hati senang. Senang gak orang yang di sekitarnya? Hah? Senang, Pak. Semuanya senang. Siapapun orang yang di depan Anda, dia akan senang. Dan menjadikan semua orang ini hatinya lapang. Lapang itu apa? Bahagia. Hatinya senang, hatinya lapang, berarti bahagia. Bahagia, Pak, sudah. Dan mendatangkan nikmat. Apa nikmatnya? Kalau Anda nasihati, dengerin nggak? Hah? Kalau Anda tegur, dengerin nggak? Kalau Anda marahin, umpamanya, dengerin nggak? Dengerin. Dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa yadfa'un niqam, dan tidak ada keburukan. Orang itu nggak akan jahat sama Anda kok. Kata Imam Syafi'i, berbuat baiklah Anda sama orang. Nanti orang itu akan Anda perbudak dia. Faham maksudnya diperbudak? Maksudnya dia akan nurut dan baik sama kamu. Jadi nggak ada keburukan. Tapi lawannya, kata beliau, lawannya tarkul ihsan, lawannya yujibud dhiqa daima wadhiq. Lawannya berbuat jahat menimbulkan kejengkelan. Wadhiq, hatinya sempit, jengkel, marah, emosi, kesel, bete, dan seterusnya. Wa yamna' wusulan ni'am ilai, sehingga tidak ada kebaikan pada dia. Lahirnya apa? Lahir apa? Hah? Api. Api, Mas. Kenapa? Karena kita bawa minyak tanah. Kita bawa spiritus. Kita bawa bensin, Mas. Maka munculnya apa? Api. Coba pikirin, Mas. Kalau itu terjadi di rumah tangga kita. Anda yang laki berbuat tidak baik. Maka yang terjadi apa? Ad-daima wad-dhiq, kata Ibnu Qayyim. Enggak tenang, Pak. Kesel, bete, emosi. Kalau kita tidak berbuat baik sama anak, apa yang terjadi? Sama. Apa buahnya? Buahnya apa? Musuh, marah, emosi, dan melawan sama Anda. Omongan Anda, omongan kita, nasihat kita didengar apa tidak? Hah? Tidak. Kita lawan lagi. Kamu jadi anak gak nurut sama orang tua. Malah
volumenya dinaikin. Volume apanya? Berbuat jahatnya. Dia pun akan naik volumenya. Maka terjadilah yang terjadi. Ya kan? Di masyarakat kita. Sampai pada tingkat di Bekasi kemarin kan, nggak tahu di daerah Bekasi mana, seorang anak duel sama bapaknya. Ya. Kok aneh coba. Seorang anak nggak nurut sama bapaknya. Seorang anak, Pak Ustadz, saya sudah 25 tahun nggak pernah ketemu bapak saya. Seorang anak bikin surat pernyataan di notaris, seorang ayah bikin surat pernyataan di notaris bahwa saya tidak memiliki anak sama sekali. Padahal dia punya anak 2. Ini manusia hatinya apa ini jamaah? Ini bukan orang-orang bodoh ini. Ada yang dari saya ceritakan ini orang-orang pintar-pintar loh jamaah. Orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri. Bapaknya, suaminya, ya pasti dia kerja. Istrinya ikut-ikutan kerja, sibuk. Sehingga kalau acara pertemuan orang tua murid di sekolah manapun mesti Sabtu Minggu. Kenapa? Karena dua-duanya disibukkan dengan meninggalannya korun. Anak Anda hidup sama siapa? Kemudian kalau pulang dua-duanya, matahari aja sudah gak kenal sama Anda. Nyampe di rumah, wattnya lampunya tinggal berapa watt? Hah? 5 watt? Tenaga Anda tinggal berapa energinya, baterainya? Mungkin tinggal 5%. Emosional Anda sampai di mana? Memuncak. Capek, di kantor capek, di jalanan capek, lapar, dan sebagainya, dan sebagainya. Nyampe di rumah, sempatkah Anda untuk berbuat baik sama anak Anda? Mama lagi capek. Udah lagi capek, kerja seharian. Ayahnya datang, mukanya betekuk 10. Capek. Akhirnya anaknya mundur di pojokan. Pergi lagi menemui mbaknya. Kasihan ya Pak. Ayah capek. Kau ngobrol sebentar. Habis itu capek, tidur. Besok paginya kemana lagi? Ditunggu lagi sama motor Anda, mobil Anda, sama supir. Gimana? Mana ihsan kita? Yang terjadi kehidupan yang dhaim wa dhiq, penat, sempit. Ya. Tidak ada kenikmatan di sana. Yang ada hanyalah sebuah rutinitas yang menjemukan.
Bapak Ibu sekalian, di Al-Quran Allah sebut innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Disebutkan ayat ini di dalam Al-Quran 6 kali, Pak. Bisa dengan redaksi innallaha yuhibbul muhsinin, bisa dengan redaksi wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 6 kali kalau nggak salah. Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Allah cinta loh, Pak. Kalau Allah cinta, berarti kehidupan dia apa? Hah? Ya itu tadi kata Ibnu Qayyim. Bahagia, lapang, nikmat, nggak ada keburukan. Harimau itu nggak makan dia, Pak. Ya, kembali ke cerita tadi. Buaya itu nggak makan si babe ini, bapak ini nih Kalbar, Kalimantan Barat itu, nggak dimakan. Bahkan kalau dia datang ngambil perahunya, dia neriak, dipanggil namanya, dikasih nama itu, dipanggil teriak-teriak, manggil namanya dia, muncul tuh buayanya menghampiri dia dengan penuh kemanjaan. Saya merinding melihatnya. Kok bisa begini gitu loh. Kok bisa jemaah? Kok manusia sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, kok nggak bisa? Allah ajaib jemaah. Ada apa ini? Padahal Allah bilang innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Allah cinta sama orang baik. 6 kali Allah sebutkan di Al-Quran. Dan sekali Allah menyebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan baik. Allah suruh kalian untuk berbuat adil dan baik. Inilah kebaikan jemaah. Ada kisah seorang sahabat. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita pun lihat firman Allah di Surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Lihat jemaah, ayat indah ini. Ya. Surat Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Dalam hidup ini apa yang kita cari? Ini satu. Dalam hidup ini apa yang kita cari? Rahmat Allah, ridha Allah. Ya kan? Hidup ini kita cari rahmat Allah dan ridha Allah. Yang kedua, cara mendapatkan itu gimana? Allah sebutkan caranya, yaitu ihsan. Berarti inilah hukum sebab akibat. Inilah hukum sebab akibat. Apa itu? Kalau kita berbuat baik, rahmat dan ridha Allah akan apa? Turun. Berarti lawannya, kalau kita isaah, berbuat buruk,
jahat, tidak baik, maka hidup kita jauh dari rahmat Allah. Jauh dari apa? Ridho Allah. Oke? Tak kasih tahu lagi Pak. Mohon maaf. Bahasa Indonesianya setan. Pengucapan Indonesianya setan. Pengucapan Arabnya gimana? Syaitan. Ya kan? Pakai shin, pakai ta. Syaitan. Anda tahu arti syaitan dalam bahasa Arab apa? Tahu? Ibnu Katsir menjelaskan makna setan apa? Ketika menjelaskan tafsir a'udzubillah minasyaiton. Apa syaitan? Ibnu Katsir mengutip ucapan ahli bahasa yang dikenal dengan nama Sibawai. Sebagian ulama tidak mau memanggil Sibawai, maunya memanggil Sibuyah. Karena Waih itu nama setan. Makanya dipanggilnya Sibuyah gitu. Menjelaskan syaitan dalam bahasa Arab itu berasal dari kata shin ta nun. Kalau dibaca syatona, artinya jauh. Jadi syaitan berarti apa? Jauh dari rahmat Allah. Ada cek di tafsir Ibnu Katsir, ada nggak di sini? Syaitan berarti jauh dari rahmat Allah. Makanya syaitan itu dilaknat. Tahu laknat Pak? Tahu laknat Bu? Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Oke, balik ke ayat yang tadi, surat Al-A'raf tadi itu. Di surat Al-A'raf tadi ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Berarti kalau dia berbuat jahat, apa pemahamannya? Rahmat Allah jauh dari dia. Loh, kalau dia jauh dari rahmat Allah, berarti dia jadi apa? Jadi apa Mas? Minal jinnati wan nas. Jadi setan manusia. Kayaknya orang Betawi kalau ngamuk gimana? Setan lo gitu kan. Lihatlah indahnya ayat ini Pak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat. Dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang kita cari rahmat Allah. Sebab dapat rahmat Allah baik. Berarti kalau kita berbuat baik, maka adalah hukum sebab akibat. Kita berbuat baik, ya Allah sayang. Kalau kita nggak baik, ya Allah pergi dari kita Pak. Apanya? Rahmatnya, ridhonya, karunianya akan jauh. Makanya keluarga yang seperti ini akhirnya keluarganya jadi keluarga apa? Api, berantakan, doim, ya kan? Kayak tadi, penat. Ada rumahnya mewah Mas, tapi kalau masuk rumah suntuk, ya kan? Suntuk Mas. Tertekan dia masuk rumahnya.
inilah namanya ihsan dan orang berbuat baik. Ada kisah Pak, Abdullah bin Mas'ud bercerita dalam hadis Ibnu Majah, Imam Ahmad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita demikian, Pak. Qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pertanyaan laki-laki ini. Kaifa li an a'lam anni ahsantu wa idza asa'tu. Terjemahan kita, saya tahu kalau saya sudah berbuat baik atau saya berbuat buruk dari mana? Ayo jemaah. Ini nanyanya siapa? Dari zaman Rasulullah SAW dulu. Anda mungkin akan nanya itu sama. Tahu dari mana kalau saya sudah berbuat baik? Tahu dari mana? Kalau saya ini sudah baik, tahu dari mana? Atau saya ini berbuat buruk, tahu dari mana? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'ta jiranaka yaqulun. Kalau tetangga-tetanggamu atau orang-orang sekitar Anda, dimanapun kita berada, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, itu siapa saja. An qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau ada orang-orang di sekitar Anda, dimanapun itu, mereka bilang, ini orang baik, berarti kamu berbuat baik. Wa idza sami'tum yaqulun, kalau mereka suka ngomong, capek urusan sama dia, udahlah, seperlunya aja lah kalau duduk sama dia, berarti dia telah berbuat jahat. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, inna syarran nasi manzilatan indallah man tarakahun nasu tiqa'a syarri. Manusia yang paling jahat di sisi Allah kedudukannya, manusia yang paling jahat di mata Allah adalah sosok yang ditinggalin orang. Kenapa? Karena nggak mau ruwet sama dia. Contoh, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Males saya ngobrol sama istri. Kenapa? Ngobrol ngomel, diem ngomel. Capek. Ngobrol dikit marah-marah, ngomel. Apalagi tanggal tua. Nanti saya diem ngomel, mending saya tidur deh. Jadi masuk rumah ngobrol sama anaknya sebentar, tidur deh, muter seperti ini bertahun-tahun. Makanya dia lebih senang nongkrong di luar. Pulang di rumah suntuk dia, ketemu ini ngomel. Tarakahun nas, ditinggal sama suaminya. Kenapa? Untuk menghindar mulutnya. Sama, mohon maaf, suami ditinggal sama istrinya, istrinya nggak mau ngobrol sama dia. Kenapa? Emosional. Sama, anaknya nggak mau ngomong sama orang tuanya. Itulah ayah, nggak ngomong sama ayah, ntar diomelin. Sana ngomong sama mama, enggak, ntar dibawelin namanya mama, enggak. Nah, terus dia mau ngomong sama siapa, mas? Ngomong sama siapa?
Yang dicari siapa akhirnya? Ngomong sama ayahnya nggak mau, percuma ngomong sama ayah, percuma ngomong sama mama, bunda, tuh diomelin nanti, bawelin, udahlah. Akhirnya dia komunikasinya sama siapa? Hah? Sosmed. Dia akan pergi ke handphonenya, masuk ke kamar, duduk di kasurnya, di kamarnya di pojokan, mainan handphone. Jadilah anak budak handphone. Oke. Kalau sudah jadi budak handphone, Anda melihat satu anak SD duduk di depan saya. Saya liatin terus nih anak. Saya pelototi. Saya ajak ngomong. Ya Pak. Saya senyum. Tak ajak ngomong lagi. Ya. Coba ditaruh handphonenya sebentar. Ditaruh. Diajak ngomong. Saya panggil ayahnya. Nih anak konslet uteknya, saya bilang. Duh, Ustaz kamu? Iya, bahasa saya saklek aja. Kalau aliran listrik konsletnya anaknya utek. Siapa yang salah? Bapak Kimboke, Mas. Ini anak menghindar dari bapaknya, dari ibunya. Dia melihat gadget ini lebih enak diajak ngomong daripada bapak ibunya. Dia menghindar. Anaknya, ya namanya anak kecil, ya mesti ada yang naik genteng, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Capek ya mama ya, ngomel dia. Udah kamu jangan banyak ngomong. Ini. Kasih, deh nih. Dikasih apa? Handphone. Ini dia menghindar dari anaknya. Anaknya juga, kok mamaku begitu? Ittiqa asyarri, dianggap anaknya buruk. Justru anaknya yang menganggap mamanya buruk. Dia cari perhatian berbagai macam cara, malah dianggap nakal. Dia cari perhatian dengan berbagai macam cara, dianggap nakal malah. Udah biar diem dikasih handphone. Diem. Kenapa? Komunikasi paling hebat. Lebih baik saya berkomunikasi sama ini daripada sama ayah, sama mama. Disalahin melulu saya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang seutuhnya siapa? Ketika orang Islam yang lain merasa apa? Nyaman dengan dia. Apanya? Mulutnya dan tangannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam pergi ke Taif dengan harapan penduduk Taif menyambut beliau dengan sambutan yang hangat. Karena 10 tahun beliau menghadapi penindasan ibaratnya di Makkah. Pergilah ke Taif sama Zaid bin Haritha. Nyampe di Taif menemui kepala-kepala sukunya, ditolak. Ya sudah, kata Rasulullah SAW, kalau kalian nolak, anggap saya nggak pernah ke sini, anggap cerita ini tidak ada. Sudah, kan bener kan? Ya sudah, kalau memang Anda nggak menerima saya, anggap saya nggak pernah ke sini, anggap kejadian ini nggak pernah ada, lupakan aja. Saya mau pulang lagi ke Makkah. Keluar dari rumahnya, nggak taunya nih kepala suku mengerahkan seluruh penduduk kota.
untuk keluar dari rumahnya. Laki, perempuan, dewasa, anak-anak semua suruh keluar, dan semuanya suruh bawa batu di tangan kanan dan tangan kiri. Jahatnya mereka. Keluar satu kota dengan membawa batu semua, anak kecil, orang dewasa, tangan kanan, tangan kiri. Dilempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dilempari, berdarah wajahnya. Wajah Rasulullah SAW yang mulia dipenuhi dengan darah wajahnya. Akhirnya beliau masuk ke dalam sebuah kebun, dan itu kebun anggur. Anda pernah tahu anggur Taif? Gak tahu ya? Biasanya munculnya di musim panas, mendekat haji, sampai lewat haji itu kurma anggurnya berbuah. Anggur baby, anggur kecil, anggurnya jemaah kecil anggurnya. Yang saya tahu ya, nggak mungkin kalau ada yang gede saya nggak paham. Yang pernah saya beli itu anggurnya kecil. Anda makan satu seperti rasanya kayak anggur ini direndam sama gula berhari-hari. Luar biasa manisnya. Beliau masuk di kebun, duduk. Lalu si kepala suku tadi yang memprovokasi penduduk Taif iba dengan Rasulullah SAW yang wajahnya berdarah-darah. Kesian juga nih orang. Akhirnya menyuruh pembantunya yang beragama Yahudi sambil membawa satu nampan isinya buah-buahan. Taif terkenal buah-buahan, Pak. Buah-buahan banyak, tandus tapi buah-buahan, sayur-sayuran, begitu. Itu namanya Taif. Banyak orang Indonesia kalau umrah minta tur ke Taif, mau minta jalan-jalan ke sana. Ya, enak-enak buah-buahnya. Ala kulli hal. Bawa senampan buah, dianterin. Duduk. Kalau kita apa ini orang, Pak? Kalau ente gitu apa ini? Ya mungkin kita sandra, kita kulitin, ya kan? Tapi apa Rasulullah SAW disambut dengan baik? Duduk di depan Rasulullah SAW. Beliau tersenyum dengan wajah yang darah-darah. Disuruh makan, silahkan makan. Diambil buah itu dimakan. Diambil dengan tangan kanan. Sebelum dimakan, Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah. Kaget si Yahudi ini. Siapa kamu sebetulnya? Terjadi obrolan. Sang majikan ngelihat dari jauh. Lo ngobrol sama Muhammad. Teriak dia. Neriakin pembantunya. Suruh apa? Suruh pulang cepat-cepat. Akhirnya pulanglah dia. Dia bilang, kamu kalau kelamaan ngomong sama Muhammad bisa runyam urusannya. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya runyam urusannya? Hah? Kenapa? Terkesima. Kamu bisa tobat, nanti bisa ngikutin Muhammad. Ngelihat apanya? Kelembutan, kesantunannya. Siapapun yang duduk sama Rasulullah SAW, kelar pas. Habis. Yufrihul qalbah, bikin hati senang, bikin hati lapang. Walaupun yang datang ini bajingan, tetap. Abu Sufyan, otak dari semua peperangan. Dia otaknya, dia sutradaranya, dia skenarionya, dia pemodalnya, segala macam. Ketika malam penaklukan kota Makkah, ditenteng sama Abbas untuk ketemu Rasulullah SAW. Mau dia, karena pikiran dia apa? Mau negosiasi sama Muhammad langsung agar tidak menyerang kota Makkah.
Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ini cerita panjang lah. No nego ulang biar tidak diserang, maka ketakutan dia. Oke, saya mau. Akhirnya dia mau apa? Nego. MOU-nya mau direvisi ulang. Mau saya. Abbas senyum aja. Dia tahu, belum pernah duduk nih sama ponakan gue nih. Suruh masuk. Suruh masuk kemana? Ke tenda, kamar pribadi, private room. Duduk. Di depan Rasulullah SAW bisa ngomong dia. Sepanjang malam sampai gelap gulita, Abu Sufyan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Sudah malam, Rasulullah SAW bilang, wahai Abbas, biarkan dia tidur di tendamu. Ya, dia bisa ngomong jamaah. Besok pagi ajak kemari lagi Abu Sufyan. Ini Allah Akbar. Besok paginya datang lagi. Kelihatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat jamaah. Loh, Abu Sufyan. Kata Umar, loh ada Abu Sufyan. Ambil pedangnya, dikeluarin Pak. Dinaikin ke atas. Anda tahu senjata dinaikin ke atas artinya apa? Hah? Anda tahu? Senjata kalau udah dinaikin atas, apa artinya? Siaga satu mas. Siap bunuh. Dinaikin pedangnya ke atas sama Umar. Lalu beliau bilang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk melepas lehernya dari badannya. Kata Rasulullah, jangan. Kita mau masuk Makkah dengan penuh kebaikan. Turun dimasukin lagi, nurut, sudah, taat. Nggak lama, Ubadah bin Samit di atas kuda perang. Ini 11-12 ini wataknya. Udah 11-12 ini wataknya. Di atas kuda perang dia. Ngelihat Abu Sufyan, loh ada Abu Sufyan. Mengucapkan bait syair dia. Di antara potongan bait syairnya itu saya nggak hafal semuanya. Potongannya yang menarik. Apa itu? Hari ini adalah hari kita mencincang-cincang dan motong-motong daging. Maksudnya siapa yang mau dikulitin? Abu Sufyan. Mau dipotong-potong dagingnya sama Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW mengatakan, ya Ubadah, turun dari kudamu dan mulai hari ini kamu saya copot untuk menjadi komandan perang. Hari itu juga. Semua kejadian ini di depan siapa? Depan siapa? Abu Sufyan yang notabene otak dari semua peperangan. Dibisiki Rasulullah SAW oleh pamannya Abbas. Ya Rasulullah, bilang di depan umum, sampaikan depan umum, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Oke, teriak Rasulullah, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapapun penduduknya yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman dia. Ngomong di depan siapa? Abu Sufyan. Sudah masuk Islam? Belum. Nonton Abu Sufyan. Kira-kira hatinya Abu Sufyan gimana jemaah? Habis, kelar jemaah. Habis dah hatinya. Udah semalam ngelihat tutur kata Rasulullah SAW lembut, santun, enak, kebapaan. Malam ini paginya ngelihat pemandangan, ya Allah, apa yang terjadi? Abu Sufyan menghampiri Rasulullah SAW, memegang tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lihat jemaah Islam. Inilah mereka di zaman Rasulullah SAW. Mereka mayoritas mereka masuk Islam karena apa? Ihsan. Ngelihat kebaikan siapa?
Rasulullah SAW. Ini jahat loh. Dibalas dengan apa oleh Rasulullah SAW? Baik. Habis kelar, artinya nggak ada. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan siapa? Orang yang berbuat baik. Makanya Rasulullah SAW pun bilang, innallaha katabal ihsana. Waduh, kelewatan saya ngomong apa? Ala kulli syai. Allah mewajibkan kita berbuat baik pada semuanya. Binatang, manusia, apalagi orang tua kita, apalagi anak kita. Ala kulli syai. Artinya dari cerita Rasulullah SAW tadi, itulah sabda Nabi, itulah firman Allah. Wa atbi'i Rasulullah SAW mengatakan wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Kalau Anda berbuat jahat, ikuti dengan kebaikan. Kalau kita pernah jahat, rubah kejahatan kita dengan yang baik. Ini rumusnya satu. Kalau selama ini itu kurang, saya tidak mengatakan tidak ada. Kurang pada diri kita. Kita harus rubah sikap kita menjadi orang yang muhsin. Kita dulu memulainya. Mulai dari diri kita. Kenapa? Karena orang yang baik itu adalah orang yang menuntut dirinya, bukan menuntut orang lain. Orang yang baik adalah orang yang melihat dirinya, apakah saya sudah berbuat baik atau tidak. Ini orang yang baik. Bukan orang yang menuntut orang lain untuk baik. Menuntut orang lain untuk baik, tapi dia melupakan dirinya. Ya. Kita kalau diskusi di sekolah sama Ustaz Ahmad, sama kepala sekolah di sini, laporan murid ada yang begini, ada yang begini. Selalu kita tanamkan apa? Jangan nuntut anak-anak itu untuk baik sama Anda. Tapi apa? Yang penting lakukanlah yang terbaik untuk anak-anak ini. Lakukan aja yang terbaik untuk anak ini. Orang tuanya tidak proaktif dengan sekolah. Orang tuanya ngelawan, ada Pak Bu, mohon maaf, ada, ya ada beberapa bulan yang kemarin ini ada orang tua yang justru melakukan perlawanan dengan sekolah. Saya bilang, berbuat baik dulu sama dia, samperin dulu, jelaskan dulu langkah-langkahnya, ajak untuk memperbaiki dulu. Begitulah kita jamaah. Lakukan dulu buat kita. Jangan nuntut anak kita untuk baik sama Anda, tapi kita belum baik sama dia. Ini dicela oleh Allah di Al-Quran. Wailun lil mutaffifin. Binasa, celaka, azab. Orang yang nuntut orang lain baik, tapi dia tidak baik sama orang. Itu namanya mutaffif, jemaah. Yang dicontohkan di Al-Quran seperti orang dagang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Kalau anak Anda, istri Anda, suami Anda berbuat buruk, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balas keburukan dia dengan kebaikan. Sulit Pak kalau kita nggak membiasakan diri dengan yang pertama. Yang pertama dulu kita. Yang kedua baru balas tuh anak Anda yang nakal, istri Anda yang ngomel, suami Anda yang emosional, balas semuanya dengan apa? Kebaikan.
Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti antara dia dengan dia yang awalnya musuhan, ada kebencian, nanti di sini akan menjadi sebuah persahabatan yang luar biasa. Yaitu yang Ibnu Qayyim bilang tadi. Senang hati, lapang dada. Lihat Rasulullah SAW membalas Abu Sufyan dengan balasan apa? Kebaikan. Umar mau membalasnya dengan emosional. Abu Ubaidah mengucapkan kata-kata yang lebih daripada Umar, diturunin dari jabatan. Karena komandan perangnya saat itu ada 4 atau berapa, lupa saya. Khalid bin Walid, Ubadah bin Samit, ada siapalah komandan penaklukan Makkah. Diturunin jadi jabatannya langsung. Dibalas dengan apa? Ketemu Hindun, otak skenario dari pembunuhan terhadap Hamzah, sampai dipotong sebagian tubuh Hamzah itu. Ketemu di penaklukan Makkah. Kamu Hindun ya? Iya ya Rasulullah. Saya malu sama engkau. Senyum Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq yang di sebelahnya ketawa gelik beliau sampai duduk. Senyum doang. Wahsy yang membunuh Hamzah datang menghadap Rasulullah SAW, sudah masuk Islam. Kamu siapa? Saya Wahsy ya Rasulullah. Hah? Kamu Wahsy? Ya. Ghayyib anni wajhak. Ya sudahlah. Tapi jangan lama-lama sama saya. Sana aja. Dia tak marah, cuman beliau takut dibisikin setan, goda lah ini aja. Ghayyib anni wajhak. Jangan lama-lama kamu sama saya, ya. Sudah ya sebatas itu. Ngamuknya cuma gitu doang. Ghayyib anni wajhak. Rasulullah nggak bilang muak gue ngelihat wajah lo, enggak. Maksudnya kamu jangan di sini lama-lama. Ya. Ya takut ini. Makanya jamaah ini. Anak kita nakal, anak kita begini, jangan dibalas dengan emosi. Berarti rahmat Allah nanti apa? Jauh, malah jadi setan kita. Istrimu ngomel-ngomel, jangan dibalas dengan emosi. Anggap aja burung kenari lagi berkicau pagi-pagi dengan penuh indahnya. Suami Anda mamak marah-marah, ya sudah, anggap aja burung gagak. Kuak begitu, ya sudah nikmatin aja, diemin aja. Burung itu kicauannya untuk diapain? Dinikmati. Anda akan indah di situ. Bunga mawar itu untuk dinikmati, walaupun di bawahnya ada apa? Duri yang sangat tajam. Buah durian itu juga untuk dinikmati. Lupakan duri-durinya. Hidup ini indah jemaah. Semua akan baik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini bahasan yang panjang sebetulnya. Ya, masih ada poin-poin lain sih, karena terbatas waktu. Saya kira sampai di sini udah cukup buat gambaran buat kita. Ingat, ya, King Cobra pun bisa nurut kalau kita baik. Masa anakku, suamiku, istriku nggak nurut kalau saya nggak baik? Sama yang lebih mulia, manusia apa binatang? Manusia. Walaqad karramna bani Adam. Saya muliakan manusia ini. Pertanyaannya, apakah kita bisa mulia juga? Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada 1-2 pertanyaan. Ya, silakan ibu-ibu habis ini. Habis pertanyaan dari laki-laki, barangkali ada ibu-ibu satu yang nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Nizar atas kajiannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga dan juga umat muslim semuanya dilindungi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana kita membatasi diri kita antara berbuat baik kepada anak kita dengan jangan sampai menjadi memanjakan Ustaz? Kadang-kadang kita berusaha untuk berbuat baik, cuman kami juga ada kekhawatiran akan menjadi memanjakan mereka yang menjadikan mereka nantinya menjadi tidak mandiri dalam hidupnya gitu. Dan yang kedua, jadi dua ya. Tadi kan lawan berbuat baik sama berbuat tidak baik. Nah di sisi lain, saat kita tidak mau memanjakan, kita juga ingin berbuat tegas kepada anak kita. Cuman kadang kita merasa apakah ini sudah kelewatan tegas dan berubah menjadi sesuatu yang tidak baik di mata anak kita. Jadi bagaimana kita membatasi antara keduanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan prinsip ya. Saya jawab secara singkat. Berbuat baik itu nggak ada batasnya, Mas. Berbuat baik itu tidak ada batasnya. Masa berbuat baik ada batasnya? Nggak ada dong. Malah kita disuruh apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Khairat itu apa? Kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tidak ada batas. Ada sih batasnya. Kalau mati, Mas, udah kelar, gak bisa kita berbuat baik lagi. Yang kedua, kita takut manjain. Manjain itu apa sih? Apakah manja itu berbuat baik? Bukan. Ini sisi yang berbeda, Mas. Beda jauh. Ini Bekasi Depok, Mas. Ya, berlawanan. Sehingga kadang kita ini dibisikin setan. Jangan terus-terusan begini, nanti anakmu jadi manja loh. Akhirnya kita nggak bisa berbuat baik. Padahal itu beda. Kita berbuat baik sama siapa saja, sama orang kafir, sama binatang, sama manusia, apalagi sama orang yang terdekat dengan kita. Ada batasnya? Tidak ada. Ya. Kalau manja itu berbeda. Kalau manja itu berarti Anda tidak berbuat baik sama dia. Anda jahat berarti. Itu manja. Contoh. Ya. Anda berbuat baik sama anak. Apa itu? Anda didik dia untuk tidak makan berlebihan. Ya kan? Anda didik dia untuk tidak jajan berlebihan. Anda didik dia untuk berusaha sesuatu dengan kemampuan dia. Itu berbuat baik. Ayo kerjain. Kamu bisa. Ayah percaya. Kamu bisa. Kalau kamu bisa, ayah kasih coklat. Apa itu manja? Bukan, Mas. Anda berbuat baik. Dorong dia untuk dia memiliki kemampuan, kemandirian. Ayo, bisa, ayo. Bisa. Nah, makan, ayo makan. Loh, aku mau ini. Makan dulu yang ini. Kalau habis nanti ayah kasih yang ini. Anda didik untuk tanggung jawab dia. Ini berbuat baik. Namanya. Kalau manja, Anda biarin aja semaunya dia. Ya berarti Anda nggak berbuat baik, Anda berbuat jahat dong. Ya, jangan salah paham. Bahaya ini kalau Anda salah paham. Ya. Tegas itu dituntut oleh setiap orang. Apakah tegas itu kasar? Beda, Pak. Tegas itu adalah menyampaikan kebenaran apapun yang terjadi dengan santun. Itu tegas. Lah orang mengatakan, oh ini kasar. Lah bukan. Contoh, Anda melihat anak Anda nggak mau sholat berjamaah di masjid yang laki. Anda dituntut tegas. Ayo sholat ke masjid. Nggak mau, ya aku sholat di sini.
nasihati dulu pelan-pelan. Ini tegas namanya. Bukan, yaudah deh, namanya masih kecil, biarin aja. Bangunin anak Anda subuh. Udah dah biarin, kan belum balik. Nanti kalau sudah balik, baru nanti dia akan sholat sendiri. Ya, ini sih ngerusak. Tegas Anda sampaikan, tidak boleh sholat kamu subuh. Bangunin sholat subuh. Ayo yang laki sholat di masjid. Dimulai dari siapa? Anda ke masjid, nanti pasti ngikut, Mas. Pasti, namanya anak kecil. Nanti akan terbiasa dia SD ngikut. Karena pendidikan itu adalah melihat dan mendengar, Mas. Adapun Superman itu bohongan, Mas. Terus tiba-tiba dia bisa terbang, tiba-tiba dia ke masjid. Ada, Mas. Ini bukan cerita Habib yang setiap hari ketemu Rasulullah. Tidak ada, Mas. Tidak ada, Mas. Pendidikan itu adalah melihat, mendengar. Contoh, ayahnya nyontoin perintah Allah, perintah Rasulnya, dikerjain sama ayahnya. Baru nanti anaknya ngikut. Anda nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu. Anda cukup mengatakan, ayo siapa yang masjid sama ayah. Kalau anak Anda sudah gede nggak ke masjid, baru ini volumenya agak dinaikin. Ayo ke masjid. Nggak mau ke masjid, ini tegas namanya. Naikin dikit volumenya Anda. Masjid. Anda tuding masjid, anakmu nggak apa-apa. Kalau orang kamu tuding, ngamuk dia. Ayo masjid, tinggalin. Oh ya. Apakah ini keras, kasar? Enggak, ini tegas dalam kebenaran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang perempuan di bawah barangkali ada yang mau nanya, silakan. Ada. Ya, dari Umahat. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara meletakkan gadget dari anak-anak remaja yang sudah terlanjur senang berteman dengan gadget tersebut? Batasin. Ya, kasih solusi yang lebih besar, lebih manfaat. Apa itu mainan di rumah? Beliin mainan-mainan yang bermanfaat. Ya nggak apa-apa, mesti sesuatu harus ada berkorban. Beliin mainan-mainan. Sono ke pasar Gembrong, sono Mas. Mainan yang murah, apa yang senang? Kalau anak-anak ya, batasin permainan dengan mainan. Beliin main-mainan yang lain yang sifatnya bukan gadget. Seperti apa? Mama mainan game itu apa namanya? Kalau dulu Tetris atau apa zaman dulu, sekarang apa? PS ya. Belikan PS apa? Terus pilih mainan-mainan yang bagus. Pilihin. Kasetnya kan ada ya, kasetnya atau apalah saya nggak ngerti. Pilihin mainannya. Kemudian batasi waktu dia untuk bermain itu. Ada waktunya untuk main ini, ada waktunya untuk mainan-mainan ini. Loh, apa bedanya sama handphone? Oh, ini laut tak bertepi. Ini laut tak bertepi, Mas. Ini dunia di genggaman. Makanya disebut dunia dalam genggaman. Ini dunia, Anda bisa membatasi dunia. Dia bisa. Anda nggak akan bisa batasi ini. Terus belum lagi radiasinya. Ya, radiasi kepada anak-anak itu terlalu berat, cepat sekali merusak otaknya anak. Kalau mau main handphone pun Anda dampingi. Kasih waktu 15 menit, 10 menit atau setengah jam. Udah cukup. Nangis. Biarin nangis, goling-goling di kasur, biarin. Nangis biarin, namanya anak kecil, kalau nggak nangis bisulen pantatnya dia.
Biarin nangis, teriak, biarin. Kok pusing sama anak nangis, kayak ente nggak pernah nangis aja dulu. Suntuk Ustaz, teriak-teriak nangis, biarin. Baru punya anak 2 aja rame. Dulu kita di rumah 8 orang, 10 orang nangis semuanya. Kuat kok orang tua kita. Baru nangis 1 rame. Ada satu ustadz anaknya 12. Kalau di rumahnya bukan nangis Pak, berantem, didiemin sama bapaknya sama ustadz. Kenapa? Dunianya dia berantem bukan musuhan, berantemnya dia itu main. Dibiarin aja. Kalau berdarah baru diambilin tisu sama anak bapaknya. Deh, main lagi sana. Udah serius Pak, saya nggak bercanda. Bagi dia itu main. Ketawa-ketawa, seneng. Ya sudah kan nggak sampai kayak gini kan, anakmu paling nangis, teriak, suntuk mamanya, udah dikasih ini biar diem. Orang sakau itu diem loh Pak. Ya kan kena sabu-sabu, duduk, delenggem, bego di pojok gitu Pak. Biarin, seneng kita kalau anak kita teriak-teriak, nunggang-nungging di sana, seneng kita. Biarin Pak, biarin. Ditarik handphonenya, ngamuk, seneng kita, biarin deh main, nangis, nangis. Kalau nggak nangis, kok nggak nangis kamu? Nangis dong. Ya Abi, anak nggak nangis suruh nangis, nggak seru. Biarin Pak. Habis itu diem lagi nanti, capek dia, berapa jam dia kuatnya nangis. Diemin Pak, biarin. Nanti dia akan nyari mainan lagi. Oh Anda nggak dikasih ini main handphone, Anda nggak kasih. Nangis dia ini, biarin. Banting-banting, biarin. Itu juga nggak mungkin itu banting-banting. Paling ada anak karena kecanduan aja. Biarin aja. Nanti dia akan 15 menit, setengah jam, 1 jam. Habis itu dia nyari mainan lain. Coba aja lihat. Anak kecil paling bisa berubah cepat. Dia akan nyari mainan yang lain. Nangis ini, ya boleh nggak aku main ini? Nah, menang Anda, boleh. Mainan yang lain di rumahnya. Ya boleh nggak aku mau nyalain PS? Nyalain nak, main PS tak. Ini bukan zaman dulu Pak. Wah Ustadz bolehin main PS? Ya. Ini bukan zaman saya dulu Pak, kecil-kecil dulu. Nah, dulu nggak ada ini Pak. Anak-anak kita larang main PS. Sekarang ada ini Pak. Mana yang lebih jahat? Ini apa PS? Kok diem? Mana yang lebih jahat? Handphone apa PS? Handphone Pak. PS Anda bisa kendaliin kok, mainannya ditentuin, ya nggak? Anda bisa mententuin mainnya ini. Deh, main situ tertentu aja. Waktunya Anda bisa batasin. Sudah selesai. Radiasi tidak ada. Ada main anak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.